Saya berani bersumpah ada malaikat hadir di majlis kita walaupun saya tidak melihat. Saya tidak bisa pandangi malaikat, tapi saya percaya dan yakin malaikat hadir di majlis ini. Kenapa saya percaya dan yakin? Karena itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir majlis, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Saksikan wahai malaikatku, aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku yang hadiri majlis ilmu itu. Sebenarnya Bapak Ibu, yang menarik hati saya ketika baca hadis ini, Anda silahkan buka di Google, bisa Anda cari. Luar biasa indah hadis ini. Yang menarik hati saya ketika Allah berkata di ujung hadis, "Ushhidukum ya malaikati." Saksikan wahai malaikatku, aku telah mengampuni, bukan akan menampuni, tapi telah mengampuni dosa-dosa hambaku yang hadiri majlis ini. Menurut saya, kalau Allah menjanjikan diampuni dosa kita, tidak perlu ada saksi. Kalau kita maafkan orang, atau misal ada urusan hutang dan kita ikhlaskan, mesti ada orang saksi supaya besok-besok jangan rubah hati, rubah fikiran, tagih lagi. Betul? Ada saksi. Allah mengampuni kita, ini sebuah karunia kan? Sebuah karunia tidak? Sebuah anugerah tidak? Hadiah dari kemuliaan Allah tidak? Ini semua hadiah dari Allah. Jadi kalau ini sebenarnya karunia dari Allah, buat apa Allah bawain saksi? Ini juga, kalau Allah mau ampuni, alhamdulillah. Kalau Allah tidak mau ampuni, berarti kehendak Allah, kita tidak bisa apa-apa. Tapi coba bayangkan, saking ingin Allah menenangkan hati kita sebagai hamba, Allah bukan berkata aku ampuni dosa kalian, tapi Allah jadikan malaikat yang sudah hadir di majlis itu, Allah jadikan mereka saksi. Saksikan wahai malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosa hambaku. Muncullah seorang malaikat berkata, ya Allah, ada satu orang yang datang di majlis ini tapi tidak ikhlas. Ini berita buruk ini. Kok malaikat bisa tahu sih? Ikhlas itu kan isinya di mana? Di hati, bukan di di hati, bukan di gantung, dompet, apa? Di hati. Ikhlas isinya di hati. Tapi kok bisa malaikat tahu? Bapak Ibu, yakini yang hanya tahu isi hati kita hanya Allah, bukan malaikat. Tapi kenapa malaikat berkata, ya Allah, ini ada satu orang nampaknya dia hadir majlis itu tidak ikhlas. Allah langsung bertanya sama malaikat, dari mana tahu dia tidak ikhlas? Dia memberikan tanda-tanda. Ini orang datang, ya Allah, ada hajat. Dia janji sama seorang ibu atau janji sama seorang jamaah, ketemu di depan Masjid Trans. Ternyata ibu tunggu kedatangan tamunya yang sudah janjian. Ternyata tamunya telat. Mulai majlis ilmu, ibu yang sedang menunggu, dia tidak berkenan tunggu lama, dia mau ikut majlis ilmu. Datanglah orang yang sudah janjian, cari ibu. Ibu di mana? Ibu di mana? Kok saya janjian? Oh maaf, saya sudah di dalam majlis. Akhirnya ibu itu ikutlah. Ya udahlah, saya ikut sekalian, biar nanti habis majlis kita bertemu. Berarti tujuan utama dia datang untuk majlis atau untuk janjian? Ada yang janjian hari ini? Ketemu di studio atau apa? Trans studio? Atau mau kemana? Janjian ketemu saya. Tapi coba bayangkan, lihat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tanda-tanda yang bisa menimbulkan di malaikat, ini orangnya tidak datang tujuannya.
Jadi seolah-olah mereka memberikan kepada Allah, apakah ini gimana keadaannya? Apakah sama juga diampuni atau apa? Karena ini bukan datang ke majlis ilmu, dia cuma datang ada janjian. Allah SWT apa jawabannya Allah kepada malaikat? Wa huwa qad ghafartu lahu humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Dia juga aku ampuni dosanya. Bukan karena niatnya, bukan karena perbuatannya, tapi karena barakah majlisnya. Apa kata Allah SWT? Saya tidak mau merusakkan kebahagiaan orang yang ada di majlis ini karena keburukan niat si fulan. Justru keberkahan kebahagiaan mereka dan niat tulus jamaah, Allah lumpahkan keberkahannya kepada orang yang hatinya tidak tulus. Subhanallah. Saking mulianya majlis ilmu, orang yang tidak tulus hatinya, tidak ikhlas, yang bukan tujuan utama datang ke majlis ini, dia justru diampuni. Kira-kira gimana yang datang untuk majlis ini? Gimana yang datang untuk menggali ilmu, mencari ilmu? Di majlis mana saja. Kalau orang saja yang tidak niatnya tulus untuk hadiri majlis ilmu, Allah ampuni karena keberkahan majlis. Betapa niat dan besar pahala di sisi Allah bagi jamaah yang datang. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang naik taksi, ada yang naik Grab, ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik motor. Subhanallah. Langkah-langkah kita semua, insya-Allah saya doakan tidak ada yang sia-sia. Bahkan saya harap sebagaimana langkah-langkahmu, kesulitan dan halangan yang kita hadapi sepanjang perjalanan kita, mudah-mudahan Allah balasnya, termasuk kita kembali lagi ke rumah masing-masing. Setiap langkah-langkahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat jamaah sekalian, itulah majlis ilmu dan majlis zikir.